Kata sebagian orang, berjerawat itu hal yang normal. Itu sih kalau 1-2 yang muncul. Lah, kalau sudah menyebar, sudah meradang, itu harus cepat-cepat diatasi dan diobati guys. Mau 1 kek, mau 2 kek, apalagi kalau sudah meradang, ya kan? Hiya, selamat datang guys di channel Praya Takara. Khusus di video kali ini, saya akan bercerita pengalaman bagaimana saya melewati fase-fase terburuk yang ada di wajah ini karena jerawat. Sampai akhirnya saya bisa sembuh dengan kondisi sekarang ini. Sekalipun masih banyak sekali noda-noda hitamnya. Yang terpenting kita sembuhkan dulu jerawatnya. Baru fase selanjutnya kita bersihkan noda-noda hitamnya. Baik, sebelum teman-teman mengetahui cerita pengalaman saya mengenai fase berjerawat yang awalnya biasa sampai breakout, meradang, dan akhirnya sembuh juga. Dan ini kumpulan dokumentasinya. Simak dengan seksama. Nah, itulah guys beberapa dokumentasi ketika posisi saya mengalami fase berjerawat. Jujur guys, itu melelahkan, stres, wajah hancur sehancur-hancurnya. Teman-teman, memang benar ya, manusia itu spesies makhluk yang ringkih dengan kesempatan hidup yang sangat gambling. Sudah memulai hidup sehat, malah tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Sudah menghindari kecelakaan, malah tertabrak oleh pengendara lain juga. Dan kita pun sudah merawat kondisi tubuh, wajah supaya terhindar dari jerawat. Yang ada sekalinya berjerawat malah breakout, meradang, dan membuat kita menjadi stres guys. Memang hidup ini tak bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya guys. Termasuk dengan kondisi saya pada waktu itu, yang tadinya wajah aman-aman saja. Gak nyangka coy, berjerawat, bejibun banyak. Saya benar-benar mulai menyadari guys, ternyata apa yang sudah terjadi di wajah ini yang mengakibatkan wajah jadi rusak, pasti ada hubungan kausalitasnya, ataupun yang sering kenal dengan hubungan sebab akibat. Nah, kisahnya seperti ini guys. Pada bulan Juli 2021, memang fase saya benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktivitas yang memang padat. Dari pagi sampai malam itu terus bekerja. Dan memang waktu istirahat pun saya pakai untuk bekerja juga. Mulai dari pagi-pagi saya harus mengajar ke sekolah, ya. Terus siangnya juga harus mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, sorenya saya harus mengajar les privat. Maghribnya juga harus mengajar mengaji. Setelah isanya saya juga mengajar les privat lagi. Dan setelah itu saya baru pulang lagi. Nah, waktunya harus dipakai untuk istirahat, saya mengerjakan tugas. Karena pada waktu itu benar-benar posisi banyak deadline tugas karena sekolah menghadapi akreditasi guys. Jadi banyak tugas yang harus saya lakukan. Sehingga repetisi berhari-hari terus saja seperti itu. Tapi ada tanda-tanda yang memang mulai menyadarkan, kok badan ini merasa lelah ya, capek gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seminggu selanjutnya badan ngedrop guys. Benar-benar jadi sakit. Ya, karena pas memang dilakukan saya itu terlalu diporsir ya. Pada waktu itu sakit saya demam tinggi guys. Dari mulai sinilah mulai banyak-banyak keanehan. Yang jelas-jelas yang pertama sudah mengganggu aktivitas kerja, deadline tugas mulai terbengkalai, dan yang paling aneh dari penyakit demam tinggi ini, kok wajah ini jadi banyak beruntusan ya. Nah, saya mulai berhipotesis, wah, selain harus mengobati demamnya, tubuh ini yang lesu, lemah, apalagi wajah mulai hancur guys, karena banyak beruntusan tiap harinya. Saya harus mencari cara bagaimana wajah ini harus tetap enjoy,
tenang ya, agar aman supaya terhindar dari jerawat. Dan ternyata itu adalah sinyal reaksi tubuh ini sedang tidak baik-baik saja guys. Dan saya melakukan berbagai treatment, dan hasilnya guys, apa yang terjadi? Nihil. Yang pertama, mulai mencuci wajah dengan facial wash. Dan emang jujur, padahal wajah ini aman sebelumnya, saya jarang dan bahkan 2,5 tahun gak pakai facial wash kalau mencuci wajah, hanya pakai air bersih saja. Dan ternyata apa yang terjadi setelah saya facial wash ya ataupun mencuci wajah, ada tanda-tanda membingungkan lagi. Makin parah guys, setiap harinya kok wajah ini jadi benjolan ya. Dan ternyata guys, berbagai cara yang sudah saya lakukan ini gak ada apa-apanya. Mulai dari saran orang tua, keluarga, pasangan ya. Dan saya searching di berbagai platform, khususnya juga YouTube ya, tentang acne story. Dan akhirnya gak ada berhasilnya guys. Parah. Berminggu-minggu fase ini saya lewati, dan ternyata guys, hasilnya bukannya membaik, malah tambah buruk guys. Yang niatnya melakukan berbagai treatment ini untuk menghilangkan jerawatnya, menyembuhkan jerawatnya. Dan yang paling penting guys, kan jerawat ini penyakit ya. Sakitnya itu loh guys, ya gak bisa dibayangin. Ya udah banyak gitu benjolan-benjolan. Ya udahlah. Dirasa kondisinya semakin parah, dan banyak orang yang memberikan saran kepada saya ya tentang kondisi wajah saya yang semakin buruk ini, mulai dari keluarga, pasangan, orang-orang sekitar rumah, supaya secepat mungkin berkonsultasi ke dokter spesialis kulit. Dan akhirnya saya pun memutuskan datang ke salah satu dokter di kota Tasikmalaya yang bernama Dr. Francisca Nurwulan SPKK. Akhirnya saya bertemu langsung dengan Dr. Francisca dan mulai melakukan sesi konsultasi. Kesan pertama yang saya rasakan adalah deg-degan, dan ada instruksi pertama yang dokter sampaikan, yaitu "Dek, buka maskernya." Ketika saya membuka masker, apa kesan pertama coba? Kesan pertama yang dokter katakan, ataupun reaksi pertama yang dokter katakan, "Kok Dek wajahnya hancur ya?" Wow, coba apa yang saya rasakan? Cuma menghela nafas guys ya. Apalagi guys, ketika Dr. Francisca menjelaskan berbagai macam faktor penyebab jerawat, dan ketika memperlihatkan berbagai macam gambar-gambar orang-orang yang mengalami fase-fase berjerawat, termasuk mungkin ada dalam kategori saya. Saya melihat, mendengarkan, dan ternyata dokter bilang yang dikategorikan di wajah ini sudah masuk kategori jerawat yang parah dan harus melakukan berbagai treatment khusus. Apalagi ini tidak bisa menyembuhkan dengan jangka waktu relatif yang sangat singkat. Harus berbagai treatment dilakukan. Yang pertama, filling acne katanya. Terus yang kedua, nanti setelahnya sembuh harus menyembuhkan sekar-sekar, atau istilahnya itu bopeng, karena wajah sudah tidak rata lagi. Begitupun saya mengetahui faktor penyebab dari wajah saya ini, ternyata harusnya ketika fase beruntusan itu jangan banyak kontak antara tangan nih ya dengan kulit wajah, karena banyak bakteri yang menempel, kotoran yang menempel. Itu disadari karena aktivitas setiap harinya itu kan banyak, sudah memegang barang, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika mencuci wajah itu harus double cleansing guys. Double cleansing itu sebelum mencuci wajah dengan facial wash itu harus dengan produk-produk tertentu lah. Jadi dibersihkan dulu, setelah berkegiatan kan gitu harus dibersihkan dulu, barulah membersihkan wajah. Apalagi membersihkan wajahnya juga jangan sembarang. Itu ada treatment ataupun teknik-teknik khusus. Yang saya rasakan itu ternyata kategorinya salah, karena saya digosok gitu ya guys, ditekan, itu saya dimarahi guys. Dan harusnya katanya harus memakai 2 jari gitu atau 3 jari, busanya saja yang ditempel, bukan tangannya yang digosok-gosok. Kalau ditekan itu kelenjar minyak di dalam akan menyebar, dan akhirnya jerawatnya bukannya sembuh malah jadi meradang ataupun banyak.
Dan lapisan kulit di luar itu disebutnya apa ya, lupa lagi. Lapisan kulit terluar itu akan menjadi rusak juga guys. Selanjutnya yaitu pola hidup yang tidak teratur ataupun tidak baik ya, seperti istirahat yang tidak cukup ya, pola makan seenaknya, terus memakai masker yang harusnya 1 hari ganti, ini malah berhari-hari, sarung bantal terus aja itu harusnya seminggu diganti, banyak hal-hal yang lain lah guys. Sekalipun itu katanya faktor hormonal, akan tetapi kita pun harus mengantisipasi dari internal dan eksternalnya. Selanjutnya dari faktor stres ya guys, karena dari stres inilah semakin menyebabkan kondisi semakin memburuk, karena ada hormon testosteron yang meningkat sehingga memproduksi sebum di wajah yang berlebih. Ini menyebabkan kondisi wajah jadi rusak ya. Seperti itu guys. Dari kondisi seperti inilah saya mulai menyadari banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, membiasakan mengelola acceptance dalam kehidupan, karena di setiap harinya menyediakan berbagai kejutan-kejutan yang tidak terduga gitu ya guys. Sehingga saya harus memanage ataupun mengelola resiko supaya resikonya itu minim, jangan sampai terjadi lagi kondisi seperti ini. Apalagi setelah konsultasi itu saya diberikan saran, nasihat, instruksi untuk melakukan treatment yang tepat. Dan guys, jangan lupa ini merupakan video yang sangat bermanfaat, apalagi bagi para pejuang acne fighter ya. Semoga kondisinya sehat, kondisinya lebih baik lagi, bahkan jerawat yang ada di wajahnya sembuh ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, dan nanti saya akan memberikan video-video yang lainnya untuk membantu para pejuang acne supaya terhindar, terbebas, sembuh dari jerawat yang membandel di wajah. Terima kasih, enjoy terus, see you.